Halo, kenalin nama aku Diana. Aku udah tinggal di Jerman selama 5 tahun, tepatnya di Berlin. Dan hari ini aku mau bikin video, sit down video aja. Mau ngebahas soal bagaimana kita bertingkah laku seperti orang Jerman. Jadi misalnya nih, ada kalian yang rencana mau datang ke Jerman kan, mau datang studi ke Jerman, atau ada dari kalian yang saat ini kenalan nih sama cowok atau cewek Jerman, terus rencana mau pindah ke Jerman. Gimana caranya supaya bisa cepat beradaptasi kan sama keadaan dan orang-orang Jerman di sini? Dan biar nggak kultur shock banget nih kalau kata orang kan, karena ya gimana pun nggak bisa kita pungkiri kalau budaya kita dengan budaya dari negara lain itu kan pasti beda-beda, dan setiap kita pindah ke negara orang itu pasti selalu ada kultur shock yang ternyata nggak sama dengan budaya kita gitu kan. Oke, nggak usah lama-lama lagi, aku mulai ke yang pertama. Jadi yang pertama itu di Jerman itu tuh ada panggilan Anda dan panggilan kamu. Jadi tuh penempatannya berbeda. Jadi kalau misalnya si itu lebih ke orang yang kita panggil. Jadi itu lebih si itu lebih ke Anda ya. Jadi kita manggil orang yang lebih kita respect, atau mungkin orang yang nggak kita kenal-kenal banget gitu ya. Atau misalnya kita, ya contohnya kita kalau manggil ke bos kita gitu, kalau misalnya di pekerjaan kita manggil bos kita dengan sebutan si, manggilnya Anda aja gitu kan. Atau kita ketemu orang di jalan atau tetangga kita yang kita nggak deket-deket banget, biasanya aku manggilnya juga si gitu. Kecuali mereka yang minta nih, udah di dutzen aja gitu manggilnya, maksudnya ya udah lu manggil gue du aja, nggak usah pakai si, kayaknya terlalu formal banget gitu ya. Jadi kalau si itu lebih ke formal, kalau du itu lebih informal. Dan kalau ke du itu biasanya kita pakai buat ya ke pasangan kita, terus ke mertua kita, ke teman-teman dekat kita, biasanya kita panggil du. Kalau misalnya sih itu mungkin ya kayak ke dosen, ke bos, ke orang yang misalnya kita lagi ngobrol di jalan, ketemu orang di jalan, terus butuh bantuan, biasanya kita brauchen sih Hilfe gitu kan. Jadi seperti itu. Dan untuk amannya nih, mendingan kalau kalian ketemu orang Jerman, ya udah panggilnya si aja, nggak usah panggil du. Jadi si-nya itu huruf besar ya, S-nya, karena ada juga si yang artinya tuh untuk orang ketiga perempuan, dia gitu ya, tapi untuk perempuan itu juga si tapi dengan huruf kecil. Jadi yang pertama itu untuk panggilan nama, ada si Anda dan ada du kamu. Yang kedua adalah untuk panggilan nama. Nah di Jerman untuk panggilan nama itu yang paling dipakai itulah adalah nama belakang kita atau nama keluarga kita. Nah kalau misalnya kalian gak punya nama keluarga, nah berarti nama akhir kalian atau nama belakang kalian. Misalnya aku kan nama aku Diana. Nama keluarga aku tuh aku pakai 2 nama keluarga, dari nama keluarga papaku dan dari nama keluarga suamiku. Jadi aku pakai Raruberger. Nah kalau aku ada appointment nih ke dokter atau ke instansi pemerintahan misalnya di sini, atau orang juga manggil kita pasti selalu nama belakang kita, Frau Raruberger misalnya kayak gitu ya. Dan kalau orang nanya kita misalnya nama kamu siapa, kita nggak bilang nama saya Diana, nggak. Kita selalu nyebutin nama belakang kita, nama saya Raruberger gitu. Jadi nama depan nih di sini agak-agak kurang eksis, kecuali kalau kita dengan teman dekat sendiri, atau ya kalau kita udah kenal baik biasanya kita manggilnya udah nama depan. Tapi kalau misalnya ya seperti di atas tadi ya, nomor 1 tadi, kalau kita nggak terlalu deket banget biasanya mereka akan pakainya nama belakang kita. Jadi Herr Berger atau Frau Raruberger atau Frau Muller atau Frau misalnya Frau Widodo atau Herr Widodo, selalu nama belakang kita yang dipakai. Jadi ingat kalau misalnya kalian ada appointment dimanapun, telepon ke restoran nih mau booking tempat,
atau kalian mau booking hotel, mereka tanya namanya siapa, mereka nggak selalu bilang nama belakangnya, mereka akan bilang namanya siapa. Jangan bilang nama depan kalian, tapi lebih ke nama belakang kalian ya. Kalau kalian nggak punya nama belakang seperti yang aku bilang di awal, pakai nama akhirannya aja. Misalnya aku nggak pakai Raru Burger, nama aku Diana Irene, ya udah aku bilang nama aku Irene gitu. Dan yang ketiga adalah bagaimana caranya kita menerima telepon atau bertelepon di Jerman. Nah, ini menelpon dulu ya. Kalau misalnya kalian menelpon di Jerman, itu biasanya kalau misalnya kalian nelpon ke dokter nih, atau ke kantor atau ke instansi pemerintah, atau misalnya kalian nelpon untuk booking tempat di restoran gitu kan, mau reservasi gitu kan, biasanya kalian telepon. Nah, nanti kalau di sana udah diangkat, kalian akan selalu bilang Guten Tag. Itu Guten Tag semacam selamat siang, atau lebih ke kayak selamat hari ini sih kalau di translate langsung gitu ya. Atau Guten Morgen atau Guten Abend, my Name is Raru Burger. Seperti poin kedua tadi, harus nyebutin nama belakang. Guten Tag, my Name is Raru Burger. Terus kalian akan sebutin apa kepentingan kalian menelpon. Misalnya kalian mau booking tempat, kalian mau bikin appointment di dokter, dan lain sebagainya. Untuk terima telepon, kalau untuk terima telepon itu biasanya sama dengan menelpon tadi, cuman kebalikannya. Kalau terima telepon itu biasanya kalian angkat telepon, terus kalian bilang Raru Burger Guten Tag, atau Burger Guten Tag, atau Müller Guten Tag, Widodo Guten Abend. Biasanya kayak gitu kalau kalian terima telepon. Di sini halo itu enggak eksis banget, kecuali misalnya kalian terima telepon dari orang yang kalian udah kenal ya, misalnya dari handphone kalian, terus kalian udah ada namanya nih di situ, misalnya Mila atau siapa gitu, ya udah paling kan kita halo, kenapa lu, apa kabar gitu kan. Tapi kalau misalnya ada nomor yang kita nggak kenal, sebaiknya kita ngucapinnya langsung nama kita, kemudian Guten Tag, misalnya Raru Burger Guten Tag gitu. Terus yang ketiga, itu tadi ketiga ya, berarti keempat. Oh iya, kata halo tadi itu kan nggak common ya kalau untuk terima telepon, tapi lebih common, malah lebih biasa kita pakai untuk kalau ketemu langsung. Kalau misalnya kita ketemu tetangga kita, hai, halo gitu kan, cuman sekedar kayak basa-basi gitu kan, pas-pasan sama tetangga misalnya gitu, halo gitu. Atau kita lagi mau bayar di meja kasir di supermarket, pas sudah bagian kita nih mau bayar, kasirnya akan bilang halo gitu ya. Dan ke restoran, misalnya kita mau masuk nih ke restoran, biasanya dia akan disapa halo gitu. Dan di sini untuk greetings itu beda-beda ya setiap kota. Kalau misalnya kayak di Berlin itu lebih general halo sih gitu ya, halo gitu. Tapi kalau misalnya di daerah selatan itu lebih ke kayak Grüß Gott gitu. Nah, kalau di daerah utara itu lebih ke Moin itu sebenarnya selamat pagi, cuman kalau di daerah utara itu mau sampai malam juga orang nyebutnya Moin gitu ya. Terus di negara Austria itu biasanya, karena Austria itu juga pakai bahasa Jerman kan, jadi di Austria itu sebutnya Zeus gitu. Zeus, mudah-mudahan benar nih. Kalau di Swiss aku kurang tahu ya dia greetingsnya apa. Tapi kalau untuk generalnya aja sih, kalau kalian ragu nih, untuk amannya aja kalian bilang aja halo gitu. Itu udah cukup kok kalau misalnya kalian ketemu dengan orang Jerman. Kemudian di restoran nih. Di sini tuh kalau di restoran itu sangat-sangat hal yang biasa banget kalau kita bisa berbagi meja dengan orang lain. Jadi kalau misalnya kalian datang nih, cuman datang makan berdua atau makan sendiri, tapi mejanya lumayan besar gitu, biasanya pelayannya tuh akan ngasih meja kalian itu ke orang lain juga gitu, untuk ya berbagi gitu, share meja itu tuh biasa.
Atau misalnya ada orang lain di situ, terus kalian datang, gue boleh nggak duduk di sini? Ini free nggak? Gue bisa share nggak mejanya? Itu biasa, boleh banget kalian tanya. Karena di sini berbagi meja di restoran itu hal yang wajar ya. Jadi jangan yang bete gitu kan kalau ada pelayan datang untuk bagi meja ke kalian, bagi meja ke orang lain, meja kalian tuh dibagi gitu ke orang. Terus atau misalnya kalian lagi nyari tempat duduk, terus pelayannya bilang di situ ya sama orang itu, mau nggak gitu. Nah itu tergantung kita kan, kita mau berbagi meja dengan orang atau enggak gitu. Tapi kalau kalian yang udah di situ sih, kalau kalian duduk di situ sih biasanya sih nggak masalah ya, harusnya ya kita berbagi meja sama orang karena itu hal yang biasa gitu. Oh ya, kalau ini sih kayaknya sih di Jakarta apa di Indonesia sih udah mulai diterapin ya. Kalau kita ke cafe atau ke food court itu biasanya seringnya kalau makanan kita itu kita sisa piring bekas kita atau gelas bekas kita itu kita bawa sendiri lagi ke rak yang udah disediain gitu kan. Jadi kita nggak nunggu sampai ada yang beresin meja kita, karena nggak ada biasanya yang beresin meja kita di cafe atau di food court. Jadi please, kalau misalnya kalian makan di food court atau cafe di Jerman, please nampannya atau cangkirnya atau sisa piring bekas kalian itu kalian bawa kembali ke rak atau ke meja yang udah disediain di sana. Kemudian ketujuh adalah mengenai buang sampah. Di sini tuh buang sampah tuh ada beberapa kontainer yang disediain di setiap rumah. Jadi mungkin sekitar ada 6-7 gitulah. Dan itu beda-beda fungsinya. Jadi ada yang buat botol berwarna, ada buat botol yang putih bening, ada buat kertas, ada buat bio, terus ada buat plastik, dan ada satu lagi buat yang lain-lain gitu, yang campuran. Nah itu tolong dibuang di tempatnya sesuai. Jadi kalau misalnya kalian di rumah itu buang sampah, kalian juga udah harus pisah. Misalnya ini plastik, ini kertas, ini. Jadi pas kalian buang ke kontainer yang besar di depan rumah, itu sudah sesuai dengan tempat-tempatnya di kontainer itu. Setiap kota mungkin beda-beda warnanya ya, dan ya kalian nanti ditanyain aja sama orang atau pasangan kalian, misalnya ini buat apa, yang ini buat apa, ini buat apa. Biasanya ada tulisannya juga sih, ini buat paper, ini buat botol, ini buat bio, ini buat plastik kayak gitu. Terus kalau misalnya kayak baterai atau lampu, biasanya itu nggak boleh dibuang sembarangan. Nah itu ada tempatnya lagi. Atau bisa juga kalian kumpulin nih baterai-baterai bekas kalian, terus kalian bawa ke toko elektronik. Nanti mereka punya punya kontainer sendiri yang buat ngumpulin kayak bekas baterai, bekas lampu, apapun itu yang nggak boleh dibuang di kontainer kita di depan rumah gitu. Terus yang berikutnya itu mengenai jalan kaki dan naik sepeda. Sebenarnya sih kalau naik sepeda ini aku udah ngeliat lah ya, beberapa teman-teman di Jakarta juga udah mulai aktif nih naik sepeda. Tapi sekarang ini kan sepeda tuh kayak untuk olahraga ya, it's not bad gitu kan. Permulaan yang bagus, tapi lebih bagus lagi kalau memang sepeda itu kita pakai memang untuk jadi kendaraan kita gitu. Misalnya kita mau ke tempat kerja, mau ke sekolah, mau ke warung, mulailah kita bersepeda. Tahu sih di Jakarta itu memang lebih panas, tapi karena polusi di Indonesia itu juga udah banget kan, kalian tahu lah ya. Jadi mungkin mulailah kita bersepeda, selain badan kita lebih sehat kan, dan juga mengurangi polusi. Dan jalan kaki juga tuh udah biasa banget di sini. Orang Jerman tuh seneng banget jalan kaki ya.
Dan kalau di Berlin sendiri itu banyak sih orang nggak punya mobil, walaupun punya mobil, mereka juga males ya bawa mobil karena nyari parkiran itu agak susah di sini karena nggak sembarang, kita tuh nggak boleh sembarangan parkir gitu. Ada tempat-tempat tertentu yang kita boleh parkir. Misalnya kalau kalian mau ke restoran atau mau ke toko gitu, nggak selamanya kalian bisa langsung parkir di depan restoran yang kalian mau atau di toko yang kalian mau datang gitu. Biasanya itu daerah-daerah larang parkir, terus kalian muter cari parkiran, buntut-buntutnya jalan kaki juga ke restoran itu karena dapat parkirannya entah di mana gitu kan. Jadi kebanyakan orang di sini ya udah seneng aja naik angkutan umum, naik kereta yang nanti keluarnya stasiunnya itu ya udah deket-deket tempat restoran atau toko yang mau didatengin aja gitu, atau kantor tempat mereka kerja atau sekolah mereka kerja atau apapun itu. Tapi di sini naik sepeda dan jalan kaki itu hal yang biasa banget. Jadi kalau mau pindah ke sini mungkin udah mulai kali dicoba-coba jalan kaki, naik sepeda gitu kan, supaya jadi hal yang biasa nantinya pas pindah ke sini. Terus berikutnya adalah menggunakan zebra cross. Di sini tuh pejalan kaki memang lumayan jadi raja ya. Jadi sangat-sangat dihargai lah pejalan kaki di sini. Jadi zebra cross itu kalau misalnya ada pejalan kaki yang nyebrang, itu kita tuh nggak perlu nunggu, tapi kalian bener-bener nyebrangnya tuh di zebra cross ya, bukan nyebrang di jalanan yang nggak ada zebra crossnya gitu. Kalau kalian bener-bener nyebrangnya di zebra cross, itu mobil tuh otomatis langsung stop dan kalian bisa langsung jalan gitu. Jadi kalian nggak perlu nunggu sampai mobil nggak ada atau nunggu sampai free gitu baru kalian jalan, nggak. Jadi mobil yang berhenti buat kalian dan kalian nyebrang di zebra cross tersebut. Demikian juga dengan lampu merah. Jadi kalau misalnya lampu merah harus berhenti nih, kita nunggu sampai lampu hijau walaupun nggak ada mobil nih yang lewat. Di Berlin sih atau di kota besar mungkin ya tepatnya, banyak juga sih yang bandel. Jadi walaupun lampu merah tapi kalau nggak ada mobil banyak sih orang yang suka nyebrang gitu ya. Tapi harus diingat kalau misalnya nih lampu merah dan terus nggak ada mobil nih, kalian harus lihat nih kanan kiri ada anak kecil apa enggak gitu. Karena kalau misalnya ada anak kecil sebaiknya kalian jangan nyebrang. Karena kalau kalian nyebrang, kalian bisa diteriakin sama orang tuanya. Karena itu adalah contoh yang nggak baik buat si anak. Jadi kalau misalnya ada anak kecil, sebaiknya kalian tetap nunggu sampai lampu hijau. Kecuali misalnya nggak ada anak kecil dan aman, bolehlah kalian nyebrang. Tapi mesti hati-hati juga. Karena di Jerman itu setiap kota beda juga peraturannya. Contohnya teman aku, waktu itu dia tempat nyebrang, jadi lampunya sebenarnya hijau. Cuman waktu di tengah-tengah itu merah, Bo. Ya udah kan, dia terusin aja dong, kan udah di tengah. Tapi ternyata waktu itu ada polisi dan dia kena denda, kalau nggak salah 5 euro gitu. Kalau di Berlin sih aku nggak pernah ketemu ya ada denda gitu. Cuman ya itu dia, kalian hati-hati karena setiap kota itu beda peraturannya. Jadi jangan disamain ya. Kalau di kota besar mungkin agak lebih sedikit inilah, karena ya namanya juga kota besar ya, lebih sedikit ringan lah. Tapi who knows, aku juga nggak tahu karena aku belum pernah ngalamin. Mungkin juga ada denda kayak gitu. Jadi sebaiknya daripada kalian kena denda kan, mendingan ikutin peraturan di sini. Selanjutnya lagi, kalau misalnya nih kalian bertamu ke rumah orang Jerman atau ke rumah teman kalian yang misalnya nikah sama orang Jerman atau apapun itu, di sini biasanya kalian mesti bawa buah tangan. Walaupun misalnya kalian diundang, nah kebanyakan kan kalau misalnya orang Jerman di sini tuh kalau ngundang kalian itu pasti karena diundang makan gitu ya. Karena jarang banget sih kita di sini tuh terima tamu. Kecuali memang ada orang yang kita undang datang gitu. Kalau nggak ada orang undang, kalau kita nggak ngundang orang itu jarang orang datang karena ya itu di sini tuh semuanya serba appointment. Nah, kalau misalnya kalian diundang datang nih ke rumah orang Jerman, sebaiknya kalian bawalah buah tangan. Nggak usah yang mahal-mahal, biasanya buah tangan itu seperti bawa bunga,
terus bawa wine, atau bawa buah-buahan, atau bawa kue buatan sendiri, atau misalnya mereka ngundang kalian makan nih, kalian boleh nanya dessertnya apa, boleh nggak aku yang bawa dessertnya, it's okay gitu. Tapi sebaiknya kalian bawa buah tangan ke rumah orang Jerman yang mengundang kalian datang. Kemudian sekarang saat di meja makannya ya, kalau pas kalian udah mulai mau makan nih, kalau misalnya udah ngumpul semua nih di meja makan, please jangan dipegang-pegang dulu, piring lo atau bestek tuh sendok dan garpu kalian gitu ya. Nunggu sampai si tuan rumahnya itu ngucapin 1-2 kata. Biasanya mereka akan ngucapin dulu nih, terima kasih ya udah dateng, udah terima undangan aku segala macem. Selanjutnya mereka akan cheers dulu nih. Jadi angkat minuman, terus cheers minumannya atau Prost di sini atau Sumbold. Nah setelah itu semua kalian nih dengan tuan rumah, dengan keluarganya itu Sumbold atau Prost. Terus jangan lupa lihat-lihatan mata gitu ya. Jangan sampai Sumbold terus kalian nggak ngeliat ke mata yang kalian cheers gitu ya. Itu mesti kalian lihat matanya, karena ya ini sih cuman bercandaan aja sih. Kalau buat mereka itu kalau misalnya kalian nggak lihat-lihatan mata itu hubungan seks kalian bakalan buruk selama 7 tahun. Dan saat mereka tuan rumahnya itu bilang guten appetit atau selamat makan, silahkan menikmati santapannya gitu ya, biasanya mereka langsung bilang oke, guten appetit, baru deh kita boleh menyantap makanan yang disediain. Terus selanjutnya itu, ini aku udah nggak tahu nih yang keberapa ya. Kayaknya kalau nggak salah sih ke-10. Saat ultah. Di sini kalau saat ulang tahun, yang ulang tahun, yang bawain kue ulang tahunnya ke kantor lah, ke sekolah lah, atau pokoknya ke temen gitu ya. Yang ulang tahun yang mesti bawa kue ulang tahunnya ya, boleh beli sendiri, boleh bikin sendiri, terserah. Tapi yang ulang tahun mesti bawa kue ulang tahun ke tempat kerjanya atau ke sekolahnya atau whatever itu. Biasanya kita kan di Indonesia itu kita yang dibawain kue ulang tahun kan sama teman-teman kita. Aku waktu terakhir di Indonesia ulang tahun itu sampai terima kue ulang tahun tuh bisa 4 kalau nggak salah ya, dari teman-teman deket. Nah kalau di sini enggak, yang ulang tahun yang mesti bawa kue ulang tahun ke teman-temannya gitu. Terus berikutnya itu adalah on time atau di sini sebut Pünktlichkeit atau tepat waktu. Di sini itu penting banget namanya on time. Kalian nggak boleh banget enggak on time, apalagi kalian kalau misalnya baru diterima kerja atau mau interview. Please banget harus on time. Kalau misalnya kalian nggak bisa on time, atau misalnya ada hambatan nih di jalan atau apa, lebih baik kalian hubungi teman kalian atau misalnya kalian ada interview kerja, hubungin, telepon, bilang aja aku kayaknya terlambat 10 menit, ada masalah di jalan. Atau misalnya kalian janjian sama temen jam 7, kalian hubungin aja temen kalian, kayaknya gue telat nih 10 menit karena begini. Tapi itu on time harus banget. Jangan kalian gak ngabarin terus kucuk-kucuk datang telat, terus gak ada rasa bersalahnya lagi ya kan. Terus cuman ngucapin doang, sorry ya tadi gue ini soalnya bla 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 bla. That's big no di sini. Jadi Pünktlichkeit itu penting banget di sini tuh, itu kayaknya yang the number 1 deh kalau buat orang Jerman. Oke, selanjutnya ini kayaknya yang terakhir sih ya. Itu adalah appointment seperti biasa. Di sini tuh semua serba appointment, semua serba by appointment atau kalau dalam bahasa Jermannya termin.
Jadi di sini semua mau ketemu dokter, mau ketemu instansi pemerintah, mau ketemu teman lo aja nih, mau ketemu keluarga lo, itu semua by appointment. Karena mereka sangat menghargai privacy ya, dan mereka punya waktu untuk diri mereka sendiri. Jadi kalau misalnya mereka nggak mau terima tamu ya nggak mau terima tamu. Jadi jangan kucuk-kucuk kalian datang bel rumah orang terus apa kabar, gue mau numpang minum dong, gue mau numpang mandi dong, apalah itu ya. Boleh sih, tapi maksudnya lebih baik kalau misalnya memang urgent nih kalian mau datang ke rumah orang, sebaiknya dihubungi gitu daripada kalian ngebel rumahnya gitu ya. Telepon aja atau kabarin kalau misalnya gue lagi di deket rumah lu nih, boleh nggak gue mampir gitu. Kalau misalnya boleh ya pasti mereka akan izinin. Kalau enggak ya jangan tersinggung, karena memang orang sini tuh orangnya tuh to the point banget ya. Jadi nggak suka basa-basi. Jadi di sini orang itu agak nggak bisa basa-basi sih orang Jerman itu ya. Jadi bukan mereka jadi kalau mereka tuh nggak suka ya bilang nggak suka langsung ke kita. Jadi nggak usah tersinggung gitu kalau sama orang Jerman. Pertama-tama sih mungkin bakalan sakit hati ya karena nggak biasa gitu. Tapi mereka tuh gitu juga ke kita tuh, kalau lu mau ngomong A ya ngomong A, kalau lu mau ngomong B ya ngomong B. Jangan lu mau ngomong A tapi muter dulu ke C ke B terus baru ke A. Ya udah pokoknya to the point aja. Dan di sini tuh orang tuh agak, kalau kata bahasa Jermannya tuh deutlich ya, lebih ke poinnya gitu kalau ngomong. Jadi ya nggak biasa lah orang sini basa-basi, Bo. Oh ya, terus satu lagi nih, Shay. Di sini tuh nggak ada budaya namanya traktir mentraktir. Jadi kalau misalnya kalian ketemu sama orang Jerman atau teman kalian orang Jerman, terus dia ngajakin nih kalian, ketemuan yuk di restoran ini, makan yuk, bla bla bla, bukan berarti loh kalian yang bakal ditraktir. Jadi jangan lupa udah siapin duit, Bo, di dompet kalian. Karena di sini ya emang nggak ada tuh budaya traktir mentraktir. Kalaupun misalnya ada yang mau bayarin, ya itu juga nggak sering banget sih, dan biasanya mereka selalu akan bilang di awal kalau mereka yang akan bayarin gitu kan. Jadi pokoknya kalau misalnya ada yang ngajakin makan, ngajakin ketemuan, ngajakin nongkrong, bukan berarti kalian yang mau dibayarin ya, bukan berarti kalian mau ditraktir. Dan kalau kalian juga datang ke restoran, pasti bakal akan ditanyain juga, ini bonnya dipisah apa gabung nih? Mereka akan nanya, getren oder zusammen? Zusammen oder getren? Maksudnya bonnya disatuin atau dipisah. Nanti biasanya akan ada nih, kita misalnya gue sama teman gue sama siapa gitu ya, oh ya gue minumnya ini makannya ini bayar, dia makannya ini minumnya ini bayar. Atau kalau misalnya bonnya mau digabung, misalnya gue bayar dulu nih, nanti teman gue bayar ke gue cash atau transfer ke gue cash, it's okay juga, tergantung gimana. Biasanya kalau sama teman deket kan gitu ya, udahlah gue bayarin dulu tapi ntar lu bayar ya gitu. Terus nggak ada tuh, kita juga nggak enak, bukan tiba-tiba misalnya datang nih tagihannya, tagihan lo segini ya kemarin makan, terus nggak ada tuh yang nyinyir-nyinyir, gila pelit banget ya, gue pikir gue dibayarin segini aja mesti gue transfer. No, mau 2 euro mau 1 euro pun lo mesti bayar kalau ditagih ya. Jadi karena nggak ada budaya itu, kalian juga harus ngerti, bukan berarti orang Jerman itu pelit, tapi memang budaya itu bukan nggak ada sih, ada tapi nggak biasa di sini ya. Oke, udah gitu aja sit down video aku kali ini mengenai gimana caranya supaya kita bisa bertingkah laku seperti orang Jerman. Mudah-mudahan video ini membantu buat kalian yang rencana mau pindah ke Jerman atau mau studi ke Jerman atau mau jalan-jalan aja ke Jerman, mungkin bisa membantu kalian supaya nggak kaget-kaget banget kalau nyampe ke Jerman. Dan jangan lupa video ini di subscribe, di like, di komen. Kalau misalnya ada tambahan lagi buat teman-teman yang tinggal di Jerman, mungkin salam kenal dan subscribe dan gabung jadi keluarga aku. Oke?
Bye, tschüss, auf Wiedersehen. Terima kasih, vielen Dank.